Keutamaan Maulid. Keutamaan Maulid Abah Turus Bungkul ini adalah judul dan suara asli video ceramah dari Habib Bos Minyak. Penceramah dan suara selain dari Abah Turus Bungkul juga dari Habib Ahmad Al-Habsyi dan suara ustadz lainnya. Oleh karena bulan Maulid masih tinggal beberapa hari lagi, maka masih ada kesempatan untuk diupload dan tayang ulang video ceramah ini. Untuk itu mohon izin kepada seluruh yang termasuk dan terkait dalam ceramah aslinya, tentunya tidak mengurangi makna, isi dan tujuan ceramah aslinya. Lagi mohon izin dan maaf yang seikhlas-ikhlasnya kalau memang itu berkenan. Syukran laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti saja ceramahnya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Selamat menyimak. Ada riwayat bahwa di zaman dulu seorang pemuda masih bujana dan seluruh maksiat itu tidak pernah ditinggalkannya, semua dikerjakannya. Akan tetapi dia ini sangat fasih membaca Maulid Nabi Muhammad SAW yang kitabnya tidak ada diterangkan apakah kitab Maulid yang dibacanya oleh pemuda ini. Kemudian dia setelah satu Rabiul Awal, dia selalu membersihkan pakaiannya, dia masuk dalam tempat yang kosong sendirian, dia baca Maulid dari awal sampai akhirnya dengan harapan semoga mendapat rahmat dan syafaat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah. Rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah. Jadi setiap hari atau setiap malam dia baca Maulid sendirian. Sekali lagi sendirian. Saya ulangi, sendirian. Bukan bersama orang banyak karena takut teriak. Sendirian membacanya. Sesudah habis umurnya, entah di dalam bulan Maulid itu atau sesudahnya tidak disebutkan, maka ada seruan daripada malaikat diperintah oleh Allah memberikan suara didengar oleh seluruh negeri itu bahwasanya hari ini telah pulang ke rahmatullah seorang wali besar dari wali-wali Allah Ta'ala. Barang siapa datang melawat dijamin surga. Barang siapa datang cuma membahayakan cipayahnya aja kemudian pulang dijamin surga. Barang siapa mengantar sampai ke rumahnya dijamin surga. Maka ahli negeri itu mencari siapa yang meninggal sekalinya adalah pemuda itu tadi. Itulah artinya di antaranya artinya fadilat, artinya niat dan fadilat Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antaranya keistimewaan bulan Rabiul. Malam ini malam tanggal 1 Rabiul Awal. Ini bulan Rabiul Awal, bulan sholawat. Bulan sholawat, pasaran sholawat, malam kasih yang enggak. Bulannya ini sudah bilang sudah bulan selawat kalau koler. Jadi yang ada belum ada di kitab-kitab selawat dapat aja besok baca carian dulu. Baca carian kitab selawat salah diberarti itu adalah ya takulat mengulatnya. Dilihat dan mengingatnya insyaallah dilihat cara membacanya ada karena di dalam gelar itu tak malam apa kata ujar bajarang ya tulisannya. Malam apa kata? Bajarang ya. Lalu ada yang pada paham. Nah kalau rumahnya bajarang nih tangkanya model menjarang pisang ini segala halnya membaca jangan kurang dahulu bujang angin ngapa aja kalian menjelajah ada tinggalnya habis gawinya sekalinya melihat tangga malam ini satu Rabiul Awal
lalu ingat memakai pakaian yang hanyar, baharum-harum, mengambil ikat maulid, lalu meminta lawan Tuhan rahmat dan syafaat, lalu membaca maulid sendirian. Sekali membaca sampai tujuh sendirian, malah bisa baca ulang sabulanan, tapi seorang menjemputnya. Kalau menurut-menurutnya, menurut anak mulai dari 1 sampai habis bulan mulai. Sekali mati, limbahnya mati, biar pengumuman dia mati seorang wali besar. Siapa menyembahkan surga, siapa melawat surga, selalu dicari itu sunat kalau. Kalau memang mati adalah hanya bakaramat coba. Artinya salah kalau kembali bisa betul istimewa, yaitu bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mungkin bertanya kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bulan yang mulia seperti bulan suci Ramadan atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan yang di situ terdapat sejarah yang mulia. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki beliau menjelaskan bulan Rabiul Awal ini terpilih menjadi bulan yang di situ Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang mana bulan Rabiul Awal ini dahulu oleh bangsa Arab bukan bulan yang dimuliakan karena tidak ada sejarah di dalamnya dan tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi bulan yang dianggap seperti bulan-bulan biasa lainnya. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan-bulan mulia lainnya? Maka dijelaskan oleh beliau, jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan suci Ramadan atau di Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, ini bulan-bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat banyak sejarah di mana Allah menyelamatkan para nabinya dan para rasulnya. Ada sejarah-sejarah mulia di dalamnya. Ada hari Ashura. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di Yaumil Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, atau hari-hari mulia lainnya atau bulan-bulan mulia lainnya? Karena kalau dilahirkan di bulan tersebut, maka nanti ada yang berpendapat kalau Nabi itu mulia karena dilahirkan di hari yang mulia. Nabi itu mulia karena dilahirkan di bulan yang mulia. Misal dilahirkan di tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumul Arafah, maka ada yang berpendapat Nabi itu mulia karena lahir di hari Arafah. Keberkahannya Arafah menjadikan Nabi mulia. Nabi dilahirkan di hari Ashura, makanya beliau mulia karena berkahnya hari Ashura atau bulan-bulan yang lain. Akan tetapi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rabiul Awal yang tadinya bulan yang tidak dimuliakan, bulan yang dianggap oleh orang-orang zaman dahulu seperti bulan-bulan yang lainnya. Nabi dipilihkan oleh Allah dilahirkan di bulan tersebut, di mana Allah ingin memberikan kemuliaan munfaridan. Jadi Nabi ini diberikan kemuliaan yang luar biasa Allah Ta'ala, bukan karena waktu, bukan karena bulan, akan tetapi beliau lahir di muka bumi ini dengan kemuliaan yang Allah berikan, yang akhirnya menjadikan bulan tersebut ikut mulia karena bulan tersebut menjadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang bertanya bagaimana tentang hukumnya Maulid Nabi. Kalau kita bicara hukum, maka kita berarti bicara salah satu daripada 5 kemungkinan. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu namanya bicara hukum. Kita harus ngerti, yang dihukumi wajib itu apa? Satu perkara yang ada perintah dan perintahnya itu kuat. Sunnah itu apa? Satu perkara yang ada perintah tapi perintahnya nggak kuat. Jadi memang ada perintah, makanya dikerjakan itu bagus, nggak dikerjakan nggak dosa. Mubah nggak ada perintah, nggak ada larangan. Makruh ada larangan tapi nggak begitu kuat. Contoh, Nabi Muhammad pernah melarang orang buang air kecil dalam keadaan berdiri. Tapi Nabi Muhammad pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri. Larangan ini bukan haram tapi makruh.
Yang kelima, haram. Ada larangan dan larangan itu kuat. Makanya dihukumi haram. Jadi kalau kita membahas hukum, berarti kita akan memasukkan perkara yang kita bahas ke salah satu di antara 5 ini tadi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Karena apa yang mau kita bahas? Maulid Nabi. Harus sepakat dulu, Maulid Nabi itu apa? Apa yang Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah orang yang berkumpul di tempat itu membaca sejarahnya Nabi. Setelah itu bareng-bareng berselawat kepada Nabi. Ada di tempat itu yang ceramah menyampaikan tentang hadis Nabi atau ajaran Nabi. Nah, dari semua isi maulid ini, apakah ada yang merupakan perkara terlarang? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kita tidak bisa menghukumi maulid itu hukumnya haram. Kenapa? Nggak ada perkara terlarang di dalamnya. Bisa dipahami ya? Nah, itu kan ada rebana. Rebana nggak terlarang. Nabi Muhammad berapa kali disambut dengan rebana? Pernah ada budak-budak wanita main ke rebana di depan Rasulullah SAW? Ada. Riwayat hadisnya. Rebana boleh. Dan itu kan berdiri. Memangnya berdiri haram? Nggak ada larangan berdiri. Terus gimana? Berarti maulid itu, yang merintahkan maulid ada nggak? Nggak ada juga sih. Jadi maulid itu bukan wajib, juga bukan haram. Tapi isinya membaca salawat, mendengarkan ilmu, ini semuanya perkara yang hukumnya sunnah. Jadi peringatan maulidnya seperti tadi, itu hukumnya mubah, nggak ada perintah, juga nggak ada larangan. Tapi isi dalam amaliyah maulid itu hukumnya adalah sunnah. Cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.